Laki-laki itu ya akan jadi seperti apa tergantung perempuan yang bersama dengan dirinya. Perempuan yang baik, yang solehah akan mengantarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin yang terbaik dalam hidupnya. Siapa perempuan yang solehah itu? Qanitatun hafizatun. Perempuan yang taat menjalani setiap kebaikan dalam kehidupan dan mampu menjaga dirinya dengan baik. Kita bersyukur hari ini bisa ketemu lagi di Majelis Ta'lim An-Niswah. Mudah-mudahan Ahilman berharap kepada Allah, semoga semua yang hadir panjang umurnya. Amin. Semua yang hadir sehat walafiat badannya. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Karena di antara nikmat yang harus Bunda Teteh benar-benar syukuri, salah satunya adalah nikmat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan takwa ya. Mungkin Bunda sering mendengar kalimat takwa ya. Apa itu takwa? Takwa itu kan secara definisi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau Ahilman seringkali membuat bahasa dengan sederhana gitu. Melakukan sesuatu yang Allah cintai, meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Itu namanya takwa. Dan takwa ini syarat utama kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kan tadi Bunda jawab ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah bahagia. Walaupun kelihatannya nggak bahagia gitu ya. Nah, agar sempurna itu kebahagiaan, maka syarat utamanya adalah harus punya ketakwaan. Saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka di saat itulah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah, satu, lihat, yaj'al lahu makhraja. Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama, jalan keluar. Ya. Kan ini kelihatan dari wajahnya hampir sama kan? Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung deh, itu mah kenyataan. Ahilman ini lihat dari yang hadir teh ada 3 kesamaan wajahnya. 1, wajah banyak masalah. Bunda jangan tersinggung kalau disebut banyak masalah. Karena ciri orang hidup itu punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup, alias hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian, laundry namanya. Status hari Rabu itu ya. Hidup ini banyak apa? Cobaan. Kalau banyak cucian, laundry. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan ya. Jadi kalau hidup ada cobaan, ada ujian, ya biasa aja. Karena kalau Bunda tahu ya, setidaknya ada 4 kabar bahagia yang Allah titipkan kepada mereka yang sedang diuji. Ada berapa? 4. 1, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada di antara kita dititipkan ujian dalam hidupnya, maka Bunda sedang dititipkan pesan cinta dari Allah kepada hambanya. Mana keterangannya Ahilman? Lihat surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Apakah mereka mengira telah beriman sedangkan mereka tidak diuji dalam kehidupannya? Berarti kalau Bunda, kalau Teteh sayang, kalau kita semua masih dititipkan ujian oleh Allah, maka Allah sedang mencintai kita. Bahkan kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut.
Maka sekarang Bunda jangan pernah merasa begini, kenapa ya Allah tuh nguji saya? Apa Allah nggak sayang sama saya? Justru karena Allah sayang sama kita, Allah uji kita. Maka yang pertama, jika Bunda dikasih ujian, bersyukur karena Allah masih sayang sama kita. Yang kedua, orang yang dikasih ujian itu sedang dijanjikan surga oleh Allah. Kok bisa Ustadz? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar potensi surga yang akan dia datangi. Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sabar. Perhatikan surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam untukmu yang sabar. Yang dipanggil yang sabar. Kenapa? Karena selama di dunia engkau adalah orang yang sabar. Gimana caranya orang bisa lihat sabar? Sabar kan dibagi 3 ya. 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. 3, sabar dalam menghadapi musibah atau masalah. Maka yang kedua, orang yang dikasih ujian itu adalah orang yang dijanjikan masuk surga. 3, orang yang dikasih ujian itu adalah orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya. Makanya Bunda, perhatikan ya. Kalau kita diuji dalam hidup, kemudian kita merasa, kok berat banget ya. Boleh jadi di saat itu Allah sedang gugurkan setiap dosa-dosa kita. Dan kadang-kadang ujian itu kan datangnya bukan gara-gara kita doang gitu ya. Kadang-kadang datang dari orang lain, kadang dari sahabat kita, teman kita, pasangan kita, apapun itu dalam hidup. Maka terima itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah yang keempat, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita. 1, ujian cara Allah mencintai kita. 2, ujian cara Allah menyiapkan surga untuk kita. 3, ujian cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. 4, ujian cara Allah mengangkat derajat kita. Pertanyaannya, Bunda yang kelihatan banyak masalah pagi ini, Ustadz mau tanya, mau nggak dapat 4 hal yang tadi? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Jawabannya ini. Kalau Bunda ingin mendapatkan 4 hal yang tadi ketika diuji, maka jalani ujian dengan penuh ketakwaan. Sehingga pada akhirnya Allah berikan apa? Jalan keluar di balik persoalan itu. Dan ingat ya Bunda, kadang kita itu suka memaksa untuk dapat solusi di balik masalah yang kita hadapi sebelum kita mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Padahal yang paling penting itu bukan solusinya, tapi hikmahnya. Apa itu hikmah? Hikmah itu pelajaran yang bisa diambil dari setiap kejadian yang menimpa kita. Itu hikmah. Maka Bunda kalau sekarang dikasih ujian tapi nggak tahu nih hikmahnya apa, ya udah jalani aja. Dan kadang-kadang hikmah itu datangnya nggak di awal, datangnya di akhir. Kalau di awal itu registrasi biasanya atau pendaftaran gitu. Tapi kalau hikmah pelajaran itu di ujung. Makanya yang membedakan ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup apa? Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru ujian. Tapi kalau dalam hidup dikasih ujiannya dulu baru dikasih pelajaran. Nah sekarang Bunda, kalau sedang punya persoalan tadi, gitu, jangan minta diselesaikan dulu sebelum kita tahu apa hikmahnya. Dan cara mendapatkan hikmah itu tingkatkan ketakwaan. Jadi kalau Bunda nanya, apakah ini masalah jadi musibah, masalah jadi gampang? Lihat aja, ketika ditimpa masalah makin dekat sama Allah atau tidak? Karena ada orang yang dikasih masalah malah jauh dari Allah. Ada atau tidak? Ada. Tapi ada sebaliknya, orang yang dikasih masalah dengan masalah yang dia hadapi semakin membuat dia makin dekat sama Allah. Itu namanya berkah dan anugerah. So kalau Bunda mau lihat, kayaknya orang itu enak banget ya hidupnya ya. Punya segala urusan A, B, C dan segala macam. Mohon maaf, kalau semua itu tidak menjadikan dia dekat dengan Allah, itu nggak jadi nikmat itu. Namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj.
Jadi kalau ada orang dikasih harta, dikasih popularitas, dikasih semua hal yang enak-enak di dunia, tapi tidak menjadikan dia makin dekat dengan Allah, namanya apa? Istidraj. Bahkan boleh jadi ada orang yang secara dunia itu biasa saja, tapi di saat itu dia bisa lebih dekat dengan Allah, boleh jadi itulah nikmat yang luar biasa. Maka mohon maaf, Bunda punya suami yang kaya, boleh apa enggak? Kenapa boleh? Udah butuh atunya. Baik. Catat ini ya. Bunda boleh nggak punya suami kaya? Boleh. Punya suami ganteng? Boleh. Yang di rumah gimana? Aman ya? Bunda punya suami kaya, punya suami ganteng, punya suami terkenal, boleh atau tidak? Boleh. Asalkan itu semua menjadikan kita makin dekat sama Allah itu. Jadi kalau Bunda dikasih harta, dikasih urusan dunia, tidak menjadikan kita makin dekat dengan Allah, hati-hati. Itu namanya istidraj. Makanya Bunda mohon maaf ya, jangan merasa Allah sedang mencintai kita kalau kita dikasih urusan dunia. Jangan-jangan Allah itu memang ngasih dunia sama kita. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana sikap kita dengan dunia itu. Makanya Bunda nggak bisa lihat orang bahwa oh dia itu disayang sama Allah, dicintai oleh Allah, hanya ukuran dunia yang Allah berikan sama dia. Enggak. Tapi ukurannya apa? Ketika dunianya menjadikan dia makin dekat sama Allah. Berarti poinnya apa? Jangan mengukur cintanya Allah dengan urusan dunia, dan jangan juga mengukur bencinya Allah dengan urusan dunia. Bunda nggak bisa bilang, mohon izin ya, ada orang yang diambil hartanya, ada orang yang diambil dunianya, kemudian kita bilang, ah dia mah nggak disayang sama Allah. Belum tentu. Boleh jadi cara Allah menyayangi dia, Allah ambil dunianya. Kenapa? Karena selama ini dia fokusnya sama dunia sehingga lupa sama Allah. Makanya ini rumus ya, ini rumus. Kalau Bunda terlalu mencintai sesuatu, maka Bunda akan diuji dengan sesuatu itu. Saya ulangi. Kalau Bunda terlalu mencintai sesuatu yang sifatnya dunia, maka Bunda akan diuji dengan sesuatu itu. Bunda terlalu sayang sama suami, siap-siap. Ya siap-siap weh, iya mah. Siap-siap weh. Terus kumaha tuh AA? Emang kita nggak boleh cinta banget? Boleh. Tapi cinta ke suami kita, tempatkan cintanya bukan karena suami, tapi karena siapa? Kan sering Ahilman sampaikan, kenapa seorang istri harus taat kepada suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Bukan semata-mata biar suami sayang sama kita. Karena faktanya ada istri yang udah sayang sama suaminya, tapi suaminya nggak sayang sama istrinya. Ada nggak? Yang mana orangnya di sini? Ada. Yang Bunda udah ngasih banyak hal gitu, udah kayaknya aku udah berkorban banget ya Ustadz, tapi kok suami aku kadang-kadang nggak ngerti ya. Bukan suami kamu nggak ngerti, kamu yang salah menaruh harapan kepada suami kamu. Itu jawabannya. Status hari Kamis itu, malam Jumat cocok gitu tuh ya. Jadi kembali kepada poin yang tadi ya, saya ulangi ya. Bunda hari ini di tengah kesibukan dunia Bunda, tapi Bunda masih dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, datang ke tempat ini, berarti Allah sayang sama kita. Syukur-syukur udah mah dunianya Bunda teh dapet gitu ya. Kan ini mah kelihatan Ustaz, lihat dari wajahnya dunia mah aman ya. Aman lah, aman kelihatan. Atau udah lihat aja kerudungnya juga mah nih, ada mereknya, ada Sisesa. Ayo logo B-nya di dia, tidak apalah, gitu teh apal. Jadi kalau acara dunia mah, alhamdulillah yang di sini mah insya Allah, apalagi Ibu Santi, tuh nggak usah ditanya itu mah. Hilman boleh free 1 malam di Hotel Oni ini pada udah. Jadi yang pertama ini Bunda ya, kalau pagi ini Bunda dikasih kesempatan datang ke taklim sebagai bagian ketakwaan Bunda, maka yang pertama Allah berikan jalan keluar. Maka Ustadz bersyukur, berharap sama Allah, mudah-mudahan yang lagi ada masalah seberat apapun, jangan pernah merasa sendiri, karena ada Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau Bunda nanya,
Kenapa ya aku yang diuji dengan ujian yang berat ini? Jawabannya, karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Nah hanya suami aku teh menikiki amat. Emang kumaha gitu? Ini ada aku berharap suaminya kayak Ustadz Hilman misalnya ya. Berharapnya kan begitu barangkali ya. Pengen aku punya suami kayak AA keur kasep, meni lemah lembut, meni gitulah pokok namanya. Bunda, kenapa saya nggak berjodoh sama Bunda? Karena memang nggak cocok gitu. Ya karena memang kata Allah teh, Bunda mah pasnya sama yang sekarang. Bunda kudu siap kalau nikah sama yang begini makan, masya Allahnya. Liur atuh. Kudu siap cemburu, kudu siap lapang hati. Jadi Allah itu ya, ingat catat ini. Kalau Bunda berdoa, Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya ulangi. Kalau Allah memberi sesuatu kepada hambanya, Allah itu memberi apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya inginkan. Karena ada orang yang ingin belum tentu butuh. Betul nggak? Ada orang yang butuh belum tentu ingin. Belum. Bunda ingin punya suami yang seperti A misalnya. Belum tentu butuh. Belum tentu butuh. Yang Bunda butuhkan adalah yang seperti sekarang. Nu di imah nu kitu pokoknya mah. Butuhkan gimana maksudnya? Mohon izin ya. Ada yang bilang gini, kan kita maunya A, tapi yang ada B. Maunya begini, yang ada begitu. Inginnya A, dapatnya B. Karena Allah tahu Bunda membutuhkan yang B. Tapi yang B ini nggak baik Ustadz. Kenapa? Boleh jadi datangnya si B ini adalah cara Allah menghapuskan setiap keburukan kita, mengangkat derajat kita. Mungkin Bunda teh masuk surganya gara-gara apa? Gara-gara sabar punya suami yang kayak sekarang, itu aja. Ya iya tuh. Kan Bunda suka bertanya-tanya ya, itu kunaon bet kieu-kieu teuing. Apa suami aku nggak ketukar sama suaminya Ceuida gitu? Dan suami Ceuida meni asa soleh, meni ada bager gitu. Bukan ketukar, karena Bunda kata Allah butuhnya suami yang sekarang. Boleh jadi kebaikan hidup Bunda teh ada gara-gara sabar punya suami yang sekarang. Betul nggak? Maka apa kata kuncinya? Takwa. Dan kalau udah takwa, lihat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau punya masalah, masalahnya dikecilkan, dikasih kemudahan. Kalau Bunda hidup dikasih rizki yang tak disangka-sangka. Coba saya mau tanya, rizki dengan harta sama apa beda? Oke, di mana bedanya? Oke. Biar cepat di situ. Rizki dengan harta sama apa beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Catat ya, catat ilmu nih, ilmu. Rizki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup, itu rizki. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup. Kalau harta, sesuatu yang dititipi dalam hidup atau dititipkan dalam hidup dan diberikan selama kita hidup. Sesuatu yang dititipkan dan diberikan selama kita hidup. Boleh jadi kita miliki, boleh jadi kita dapatkan. Itu harta. Oke. Rezeki apa? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau harta, sesuatu yang dititipkan dan diberikan dalam hidup. Oke. Saya gambarkan begini.
Di Sentul, rumah saya di Sentul. Di Sentul itu banyak rumah kosong. Yang punya tinggalnya bukan di Sentul. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Yang nempatin siapa? Yang jaga jurig lu ieu mah. Jurig misieun. Yang nungguin, yang jaga atau pembantunya, betul? Ya enggak? Oke. Jurig bahasa naon sih jurig? Rumah yang punya tinggal di mana? Jakarta. Yang nempatin siapa? Pembantunya. Oke, pertanyaannya, itu harta yang punya siapa? Orang yang tinggal di Jakarta. Betul nggak? Tapi rizki siapa? Jelas nggak perbedaannya? Itu harta, itu rezeki. Hartanya milik orang yang tinggal di Jakarta, tapi boleh jadi rezekinya orang yang nempatin di Sentul. Itu rezeki. Saya milik siapa? Allah, eta geus boga Allah mah eta mah Allah. Bener eta mah Allahnya bener. Allah milik Allah. Iya, ayo milik Allah bener eta mah. Ahilman di dunia nikah sama siapa? Istri saya. Berarti kalau bicara harta punya siapa? Istri saya. Oke. Tapi saya ada nggak manfaatnya buat bunda? Ada. Berarti bunda tidak harus memiliki saya. Tapi bunda bisa mendapatkan manfaat dengan adanya saya. Betul? Hartanya ini milik istri saya, tapi ini jadi rizki buat bunda. Oh, sepodoi ulang. Iya. Nanti di setengah jam terakhir baru masuk temanya. Ustaz mah kemana? Aku mah Ustaz we ya mah. Makanya nggak undang Ustaz Hilman. Ustaz Hilman mah datang mana aku mah Ustaz we. Oke, ujungnya baru setengah jam. Biasanya biar ada lagi next selanjutnya sengaja gitunya. Bete bosen gitu bunda. Ustaz cenah temanya lisan wanita adalah doanya. Oke, 15 menit terakhir sekaligus doa baru Ustaz bahas itu. Biar bersambung kan biasa gitunya. Biasa kan gitunya biasanya. Sajam pertama ngap kemana gitu kan. Tapi penting nggak ini dibahas? Kalau enggak langsung ke materi inti. Lanjut apa enggak? Mual bosen? Mual capek? Nu capek saha? Jadi tenang teh, tenang, aman. Sampai mana tadi teh pohon ini? Oh iya. Saya punya siapa? Saya kan harta istri saya, betul nggak? Tapi boleh jadi saya pun juga rizki bagi bunda semua, betul? Kenapa? Karena saya ada manfaat untuk bunda dalam hidup. Bunda tidak harus memiliki saya, tapi bunda bisa mendapatkan manfaat dari adanya saya. Kadang cinta itu tidak harus memiliki. Iya dong. Ya. Malah mohon maaf bunda, malah kata Ahilman mahnya punten. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum dimiliki daripada setelah kita miliki. Betul? Bunda jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen nggak? Mau nggak? Indah tidak? Kenapa? Karena bunda belum miliki tas itu. Sekarang Ahilman tanya, izin Allah bunda kebeli tas itu. Sekali dipakai, oke. 2 kali, 3 kali, rasanya berkurang atau sama? Dipakai berkali-kali? Biasa aja. Betul nggak? Bunda jalan-jalan ke mall, lihat kerudung, dipakai sama modelnya kan bagus. Sama modelnya mah bagus. Bunda teh kepengen dibeli kan? Dibeli. Bunda di rumah dicobain. Asa bedanya. Dari mall meni asa bagus gitunya. Nah hanya meni asa ieu teh cabi kieu urang mah makena teh gitu kan. Tadi sebelum dimiliki indah atau tidak? Setelah dimiliki
Oke, yang membedakan apa? Yang membedakan boleh jadi apa yang bunda miliki nggak jadi rezeki untuk kita. Makanya kalau doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik lana fima wa qina adzabannar. Rozaktana. Karena selama ini bunda ngerasanya ini hasil saya, bukan pemberian Allah. Kalau bunda ngerasa ini pemberian Allah, bunda bisa makan, bunda bisa make, bunda bisa mendapatkan apapun karena Allah, maka bunda tidak akan menghina apapun yang terjadi. Karena itu semua dari Allah, itu namanya rezeki. Makanya rezeki itu bukan yang kita miliki, tapi yang kita manfaatkan. Ada orang yang tidak memiliki tapi dia bisa memanfaatkan. Tapi ada orang yang memiliki tapi dia nggak jadi rezeki buat dirinya. Satu kali mohon izin ada cerita kan, mungkin bunda tahu kisahnya. Dua orang ini bersahabat lama. Waktu SD itu sahabatan. 30 tahun kemudian ketemu lagi. Sebut saja namanya Mawar. Mawar dan Melati lah, sebut saja namanya Mawar dan Melati. Mawar dan Melati itu waktu SD temenan. 30 tahun kemudian ketemu lagi dengan kondisi yang berbeda. Mawar perempuan yang baru bercerai dengan suaminya. Melati adalah perempuan yang sukses dengan rumah tangganya. Mawar gagal, Melati sukses. Ketika ketemu, mereka saling sapa. Mawar, Melati, Mawar, Melati, kira-kira begitulah. Sampai 3 kali mereka Mawar, Melati, Mawar, Melati. Si Mawar ceritalah, Melati, kamu ini sekarang sukses ya. Iya, Masya Allah. Si Mawar gak nyangka, karena Melati itu dulu waktu SD bodoh gitu, belet, bodoh, tertinggal. Tapi sekarang sukses. Kata Melati, alhamdulillah. Kamu sekarang tinggal di mana? Kata si Mawar, aku tinggal di Bogor. Aku baru pisah sama suamiku. Suami tinggal di mana? Di Cianjur. Kamu di mana? Di Bogor. Oh, pokoknya mas sedih si Mawar teh pokoknya nama. Nah, singkat cerita, kata si Melati, Mawar, kalau nanti kamu butuh sesuatu, ini kartu nama saya, datang ke rumah saya. Singkat cerita, si Mawar datanglah ke rumah Melati. Kaget. Masuk gerbangnya, rumahnya segede Alaihim. Gede banget. Pas dia ketok beset beltnya, dibuka oleh security-nya. Kata security-nya, ibu siapa? Saya Mawar, temannya ibu Melati. Ini rumah Bu Melati? Iya. Ya sudah, masuk. Mawar kaget. Pas masuk ke dalam rumah, gerbangnya menuju pintu rumahnya 1 kilo lagi. Dah benghar teh ya, kaya teh ya. Jadi jauh. Wah, 1 kilo jauh. Selama di jalan Mawar teh terpesona lah dengan kekayaan Melati. Ternyata Melati teh di Bogor tinggalnya juragan angkot. Semua angkot ada di sana. Ini sampai ke dalam rumah, diketuk pintu rumahnya, dibuka. Kata Melati, Mawar, silakan masuk. Melati cerita, ini keluarga saya, rumah tangga saya. Ini anak saya ada 3. Yang pertama di London, yang kedua di Australia, ketiga Citayam. Ini kan lagi di jalan. Jadi jelasin semua. Jalan. Terus udah ngobrol panjang. Kata Melati, lapar nggak Mawar? Kata Mawar, enggak. Lapar enggak. Orang miskin kan nggak kelihatan lapar kan, tapi kan lapar wajahnya gitu kan. Iya lapar. Ya udah ke ruang makan. Di ruang makan semua ada makanan. Ada semur, ada daging, ada ayam, semua lengkap. Lengkap lah, bayangan lengkap pokok namanya. Kata si Mawar, Melati kok ini banyak banget buat siapa? Kata Melati, ya buat kamu lah. Ayo kita makan. Mawar kaget. Tiba-tiba si Melati dari belakang ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, belakangnya bolong. Enggak, yang datang dari belakang. Kemudian ternyata yang datang siapa? Susternya. Susternya datang bawa bubur. Kata Melati, ini suster saya. Kata susternya, ibu ini makan untuk siang ini. Kata Mawar, Melati, ini kan banyak makanan. Kenapa kamu makannya yang lain?
Kata melati, Mawar, sudah hampir 3 tahun saya nggak bisa makan apa-apa. Saya hanya bisa makan apa? Bubur ini. Lihat kalimatnya. Itu makanan banyak. Punya siapa? Punya melati. Tapi rizkinya rizki siapa? Rizki Mawar. Paham gak maksud saya? Jadi kadang sesuatu yang terlihat ada itu gak jadi rezeki buat kita. Makanya rezeki itu apa? Bukan yang kita miliki tapi yang kita manfaatkan. Kalau bunda mau tanya, baju yang jadi rezeki buat bunda yang mana? Yang dipakai. Sok Ahilman mau tanya sekarang, bunda di lemari lebih banyak kerudung yang dipakai apa yang disimpan? Menurut survei, punten, ini menurut survei ya, biasanya yang dipakai itu nggak lebih daripada 10 kerudung. Yang dibulak-balik pasti itu aja. Sisanya disimpan. Bener gak? Makanya hati-hati ya. Kalau bunda udah punya baju dan sudah lebih dari 40 hari nggak dipakai, segera keluarkan. Karena boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki dalam hidup kita. Mikir kan? Liar pasti kan? Hanya asa banyak baju tehnya. So, dan ini kebiasaan bunda, setiap ke mall pasti pengen beli lagi. Padahal yang diimage masih kena ayah. Bunda jalan-jalan, asa alus ya kerudungna, asa alus. Warna biru, cek suami teh. Kan udah ada warna biru mah di lemari. Ini mah beda ayah, beda iya mah. Iya mah biru langit, iya mah. Kan ada juga yang biru langit di rumah, beda iya mah aya polkadotna di dia tah itu beda. Jadi kadang-kadang coba ya, kita banyak gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi kita tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Padahal yang jadi rezeki itu bukan yang dimiliki, tapi yang disyukuri oleh kita. Jelas sampai di sini? Nah, itu semua akan bunda dapatkan kalau bunda meningkatkan ketakwaan. Salah satu meningkatkan ketakwaan kembali kepada poin yang tadi, hadir di majelis ilmu. Kan kalau di majelis ini diingetin, dikasih tahu, ya enggak? Dinasehatin, ada sesuatu yang oh nya AA-nya kita teh masih belum tahu. Makanya mohon maaf, bunda sempatkan ngaji, sempatkan taklim, sesibuk apapun jangan sampai kita lupa menuntut ilmu. Karena di sini bunda akan mendapatkan kebaikan itu. Kalau enggak, bunda lupa. Manusia itu kan ya memang dasarnya pelupa bunda. Kita butuh diingetin. Materi Ahilman, boleh jadi bunda pernah dengar, tapi diingetin lagi. Oh iya ya, diingetin lagi. Oh iya, mata kena Ahilman mah kalau ngisi sama ibu-ibu nggak pernah berat-berat. Liar. Ibu ge pasti liar kan? Jangankan catatan kajian kamari, jangankan itu. Catatan hutangnya lo bakene. Liar dah. Kamari nggak bahas naonnya, nggak bahas naon. Makanya diingetin terus karena kita apa? Tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya bunda jangan bosan. Jangan bosan untuk diingatkan. Dan ini catat baik-baik ya. Kalau bunda masih mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka bunda masih diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Kalau kita masih diberikan kelembutan hati untuk mendengarkan nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui. Jika kita masih dilembutkan hati untuk mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang mulai belajar ya. Siapapun kita di masa lalu, bagaimanapun keadaan kita saat ini, selama kita masih mau mendengarkan nasihat, maka selama itulah kita masih jadi orang baik itu. Sampai kapan AA? Ya sampai kita kembali kepada Allah. Maka perintahnya apa? Di Quran kan jelas ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Ada kalimat watawasau bil haq, orang yang mau menasehati dalam kebenaran dan kebaikan. Apa kuncinya? Sabar. Belajar kudu sabar, ya. Belajar teh kudu tahan banting. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau tidak mau merasakan perihnya atau pedihnya belajar, maka engkau tidak akan pernah merasakan manisnya dari rasa belajar itu. Maka bunda kudu siap, kadang-kadang ada seriusnya, ada capeknya, ada pengorbanannya, ya. Maka ukuran sukses ngaji itu, catat ya, ukuran sukses ngaji itu bukan semata-mata jadi bunda kelihatan pinter, bukan. Tapi dua indikatornya. Satu, meningkat iman kita. Dua, menambah ilmu kita. Satu apa? Meningkat iman kita. Dua, menambah ilmu kita. Ini sekaligus nasihat ya untuk semua pengurus majelis taklim. Ukuran sukses taklim bukan banyak sedikitnya jamaah. Itu bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran itu adalah saat kita taklim, meningkat iman kita, menambah ilmu kita. Maka bunda jangan khawatir ya, kalau kemudian yang datang sedikit, nggak banyak, ya nggak apa-apa. Dan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya dong, iya nggak? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin sekarang di Bogor yang lagi viral Ahilman, mungkin ya. Ustadz, kalau Ustadz kajian meni banyak, tapi udah bukan karena ustadznya, tapi boleh jadi Allah melembutkan hati orang-orang buat dengar kalimat kita. Dan kita mah siapa tuh? Makanya bunda jangan ngerasa bahwa siapa meni hese diundang teh, hese, itu jadwal lagi hese ayeuna. Bukan gak mau dan bukan gak bisa, emang kondisinya mungkin belum berjodoh. Maka bunda jangan pernah khawatir. Dan dimanapun kita ngaji mah tetap sama, bener gak? Yang penting saling dukung, saling doain. Pas kebetulan Bu Santi kenal sama Ustadz, ketemu waktunya, bisa ngisi taklim, ketemu taklimnya. Jadi ini patokan ya, agar kemudian kita bisa memperbaiki apapun yang kita hadirkan. Insya Allah, kalau itu yang benar-benar kita capai, meningkat iman, menambah ilmu. Habis ngaji makin tenang. Makanya bunda catat ya, kalau habis ngaji tambah gelisah, ada masalah tuh. Jadi gelisah kieu geus ngaji teh aya masalah naon ya orang teh nya. Meni asa riweuh gitu aya naon. Tapi kalau bunda habis ngaji tuh makin tenang gitu ya. Dikasih nikmat makin syukur, dikasih ujian makin sabar. Ketika beramal makin ikhlas, ketika ada takdir makin ridho. Ya, jadi nikmat hidup ini. Gak iri sama orang, gak dengki sama orang. Tuh, anak aja nangis coba kan, karena memikirkan bunda yang ngajinya barangkali jadi evaluasi selama ini. Jadi insya Allah ya bunda, ini poin pertama dari Ustadz Aniswa, semoga istiqomah terus ya. Poinnya bisa meningkat iman, bisa menambah ilmu. Dan kalau hanya sekedar pintar, mohon maaf ya, kalau hanya sekedar pintar, Google, YouTube lebih pintar dibanding kita. Tapi yang paling penting jadi orang benar. Karena yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar pasti pintar. Jelas? Oke. Baik. Kita akan masuk ke tema kita. Tuh, sesuai dengan kertasnya. Tadi baru kecil kan, sekarang gede ini. Hari ini kita bicara tentang lisan perempuan itu adalah doa. Baik. Bunda, perhatikan. Ahilman akan mulai membahas tentang perempuan terlebih dahulu. Perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa. Jadi seksi wae ieu tiba heula. Seksi we terus. Yang paling istimewa. Yang paling apa? Istimewa. Kenapa perempuan itu disebut istimewa? Jawabannya karena dari sosok perempuanlah kita akan bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Lihat. Dan perempuan itu berpotensi mendapatkan kebaikan dalam setiap etapa kehidupannya. Saya ulangi.
perempuan itu berpotensi mendapatkan kebaikan dari setiap etapa kehidupannya. Yuk kita jelaskan. Perempuan, satu, saat dia menjadi hamba Allah, maka dia berpotensi menjadi manusia yang baik dan manusia yang mendapatkan kebaikan. Saat dia menjadi seorang anak dari orang tuanya, maka anak perempuan juga berpotensi mendapatkan kebaikan. Setelah itu dia menikah. Jadi apa? Jadi apa? Istri. Maka saat jadi istri dia berpotensi mendapatkan kebaikan. Setelah itu dia mengandung, melahirkan. Jadi seorang apa? Ibu. Insya Allah. Jadi seorang ibu pun perempuan berpotensi mendapatkan kebaikan. Setelah itu dia wafat. Dia kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan yang paling banyak menempati surga adalah perempuan. Tapi juga mohon maaf, yang menempati neraka pun paling banyak siapa? Perempuan. Jadi saat dia kembali kepada Allah pun dia berpotensi masuk ke dalam surga. Lihat, saat jadi hamba Allah, dia berpotensi mendapatkan kebaikan. Naik jadi anak bagi orang tuanya, berpotensi kebaikan. Jadi istri, berpotensi kebaikan. Jadi ibu, berpotensi kebaikan. Bahkan saat kembali kepada Allah pun, yang menempati surga adalah perempuan. Makanya disebutkan di antara janji bagi kita yang soleh, salah satunya apa? Diberikan bidadari surga. Kenapa coba? Karena bunda nanya, kenapa harus bidadari? Ya, kenapa nggak bidadara gitu? Tahu nggak? Karena perempuan itu simbol keindahan. Jadi semua yang indah ada pada perempuan. Makanya bunda, jadi perempuan harus bangga dan bahagia. Kenapa? Karena bunda itu adalah simbol keindahan, simbol keistimewaan dalam hidup. Nah pertanyaannya, Ustadz, bagaimana agar kami mendapatkan keistimewaan ini? Jawabannya satu, harus jadi perempuan yang solehah. Jadi apa? Solehah. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Sampai jam berapa kajian kita? Hah? Jam 2. Baik. Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini ceramahnya? Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 34. Baik. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Lihat, bunda, laki-laki itu adalah pemimpin. Oke. Ustadz, bagaimana agar laki-laki itu bisa menjadi qawwam dalam hidupnya, jadi pemimpin dalam hidupnya? Salah satunya, lanjutkan kalimat ayatnya. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Laki-laki itu dia akan jadi seorang qawwam. Salah satunya ketika dia didampingi oleh perempuan yang salehah dalam hidupnya. Jadi perempuan salehah itu berpotensi mengantarkan kebaikan bagi laki-laki. Dan di setiap etapenya ini luar biasa bunda, Masya Allah. Laki-laki itu ya akan jadi seperti apa tergantung perempuan yang bersama dengan dirinya. Saya ulangi, laki-laki itu
akan menjadi seperti apa tergantung perempuan yang bersama dengan dirinya. Maka perempuan yang baik, yang solehah akan mengantarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin yang terbaik dalam hidupnya. Qawwam itu kan menggambarkan sesuatu yang luar biasa gitu. Tentang posisi laki-laki yang luar biasa. Ketika kapan? Ketika dia memiliki atau didampingi oleh perempuan yang baik. Siapa perempuan yang solehah itu? Qanitatun hafizatun. Perempuan yang taat kepada Allah, perempuan yang taat dalam kehidupan, perempuan yang taat menjalani setiap kebaikan dalam kehidupan dan mampu menjaga dirinya dengan baik. Saya ulangi ini. Berarti Ustadz, jadi perempuan itu takdir. Tapi jadi perempuan solehah itu pilihan. Status hari Jumat. Itu tagline-nya Majelis Ta'lim As-Sakinah tuh. Jadi perempuan itu takdir. Menjadi perempuan solehah pilihan. Bunda jadi perempuan gak minta sama Allah. Tapi Allah menakdirkan kita jadi perempuan. Tapi jadi perempuan solehah itu pilihan. Kita yang bisa mengusahakan. Betul gak? Dan ini penting. Kenapa? Karena perempuan akan jadi istimewa ketika solehah. Kalau tidak, ya biasa-biasa saja. Datangnya Islam itu memuliakan perempuan. Mohon maaf. Dulu sebelum datangnya Islam, perempuan tuh mohon maaf ya, hanya sekedar menjadi budak nafsu bagi laki-laki. Tapi setelah datangnya Islam, maka Islam mengangkat derajat perempuan. Perempuan dijaga luar biasa. Perempuan dihormati luar biasa. Perempuan dimuliakan luar biasa. Bahkan Allah memuliakan perempuan. Perempuan yang seperti apa? Tentu perempuan yang memiliki keinginan untuk menjadi perempuan yang soleha dalam kehidupan. Dari ini semua, coba Bunda bayangkan ya. Saat perempuan jadi hamba Allah. Bunda tahu nggak Maryam? Tahu? Kenal? Di mana kenalan jeung Maryam? Perempuan seperti Maryam yang bisa menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, sampai kemudian Allah hadirkan dalam rahimnya seorang putra tanpa ada suaminya, bayangin. Saking sucinya, saking baiknya. Tapi Allah pilihkan Maryam, kenapa? Karena Maryam perempuan yang menjaga dirinya. Sampai sesuatu yang di luar logika kita itu diberikan karena perempuan itu solehah. Makanya Bunda, kalau sudah jadi perempuan solehah jangan takut. Karena Allah akan berikan sesuatu yang di luar logika kita. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Termasuk ini catatan ya. Kalau Bunda nanya, kan sering kami dengar, seorang istri itu surganya ada pada suaminya. Kalau aku nggak punya suami, kira-kira aku bisa masuk surga atau tidak? Bisa. Siapa contohnya? Maryam. Maka Bunda nggak usah hopeless. Nggak usah, kalau aku nggak punya suami, boleh nggak aku bakti sama suami orang lain gitu? Naon pertanyaan tete nyambung jadi kadinya. Ya kalau Bunda nggak punya suami, kalau nggak ada suami, jadi perempuan yang taat sama Allah. Belajar dari siapa? Dari Maryam. Jelas tidak? Ada yang nanya lagi gini, kalau suami aku nggak soleh, mungkin nggak aku masuk surga? Bukan mungkin lagi, sangat mungkin. Bunda tahu Asia? Kenal? Di mana kenalan jeung Asia coba? Asia tuh punya suami, siapa suaminya? Fir'aun. Jahatnya, sejahat-jahat manusia itu siapa? Fir'aun. Sekarang Ustaz tanya, suami Bunda apakah sejahat Fir'aun? Cok, yang ngerasa Ustaz suami aku mah nggak soleh, suami aku mah nggak baik. Apakah nggak baiknya suami kita seenggak baiknya Firaun? Kan enggak kan? Ya beda tipis lah sama Firaun lah paling gitu kan. Firaun mah kesal dikit bunuh orang, bayangin. Kan suami Bunda nggak gitu-gitu amat kan? Kan suami Bunda nggak melakukan kekerasan, enggak kan? Nggak nyekek, nggak ngebanting, enggak kan? Jadi Bunda nggak usah, aku mahnya suami aku mau nih, ya tuh,
Gak segitunya banget. Jadi kalau bunda ada rasa maaf dengan suami yang berbuat tidak baik sama kita, itu kebaikan yang luar biasa. Masya Allah. Allah yang melembutkan hatinya itu. Dan bunda berpotensi, kalaupun bunda nggak punya suami yang soleh, bunda masih berpotensi masuk surga. Belajar dari siapa? Asia. Betul? Ya kan, namanya rumah tangga tuh beda-beda bunda. Bener nggak? Ada yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh, kan ada. Sering kita bahas itu. Suami soleh, Fir'aun Nuh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Kan Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya tidak soleh. Nabi Lut soleh, ibu Lutna itu soleh. Fir'aun tidak soleh, istrinya soleh, ibu Aun, ibu Asiyah maksud Ustadz teh. Ainu katilu, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada Abu Lahab sama siapa? Ummu Jamil. Ibu Lahab. Ayo nu kaopat, suaminya soleh, istrinya soleh, ayah. Jadi kita tuh macam-macam. Tapi seorang istri berpotensi masuk surga. Jadi anak, Masya Allah. Kami seorang ayah. Kata Nabi kan disampaikan, barang siapa seorang ayah yang memiliki 2 lebih anak perempuan, dan seorang ayah itu bisa menjaga anak perempuannya dengan baik, mendidiknya, membesarkannya, maka surga jaminannya. Makanya nggak tahu ya, Ustaz mungkin salah atau keliru ya, tapi kan saya kebetulan anak saya perempuan, istri saya 3, anaknya 1, arisnya 3. Istri saya berapa? 1, anaknya 3. Istri saya 3, anaknya ya. Iya, ya itu perempuan semua bunda. Perempuan. Ternyata masing-masing perempuan tuh ujiannya luar biasa. Beda-beda. Anak yang pertama saya itu wajahnya ibunya, kelakuannya bapaknya. Anak saya yang pertama tuh kritisnya luar biasa. Kritis. Pernah satu kali kita diskusi panjang. Coba bunda tolong bantu saya ya. Jawabannya apa yang paling tepat menurut bunda? Saya bilang, teh pakai jilbab, pakai kerudung. Apa jawab anak saya? Ayah, kan rambut itu ciptaan Allah. Kan Allah tuh mencintai keindahan. Berarti kita harus menampakkan keindahan yang Allah berikan untuk kita. Kalau pakai jilbab, rambutnya teh nggak kelihatan indahnya. Apa jawaban bunda kira-kira? Itu wajah ibunya, kelakuan bapaknya tuh ya. Aduh, saya bingung jawabannya. Saya diam aja. Saya bilang, iya karena ini kewajiban. Ya tapi kan Allah tuh mencintai keindahan. Harusnya kan Allah tuh suka dengan keindahan yang ditampilkan oleh hambanya. Coba ngomong kayak gitu tuh. 8 tahun bun. Dia bilang, teteh nggak usah jadi ustazah, pusing ya, nggak usah lah udah. Itu kita kasih dalil, nyambung nggak kira-kira? Ngasih dalil, ngasih keterangan, nggak bisa. Tahu nggak jawabannya gimana? Udah, teh ikut ayah. Kemana? Ke mall, beli mainan. Dia beli mainan. Dah, abis beli mainan, saya kasih tahu, teh, cara Allah mencintai hambanya itu dengan cara Allah memberikan yang baik-baik untuk hambanya. Kalau mainan itu ayah ambil lagi, ayah kasih ke orang lain, mau apa enggak? Enggak, ini kan mainan teteh. Nah sekarang teteh dikasih rambut sama Allah bagus. Apa tugas kita? Menjaga rambut itu. Dan kita itu harus menjaga dengan baik. Dan Allah suka ketika kita menjaga dengan cara yang baik. Sama ketika teteh jaga mainan teteh. Masuk nggak buat dia kira-kira? Sesimpel itu. Saya baru tahu jawabannya. Perempuan itu nggak usah diceramahin. Dibelanjain aja. Istimewa nggak perempuan? Istimewa. Ibu makin debat sama perempuan, nggak nyambung. Jangan diulangi lagi. Ini mah hanya versi yang tadi aja. Sok, Ustaz mau tanya lagi. Ini sesi lain ya, ini sesi yang lain. Bunda punya
punya teman perempuan cerita sama kita, yang dia butuhkan apa? Kalau ada teman perempuan kita cerita, dia nggak butuh nasihat kita, dia butuh telinga untuk mendengarkan cerita dia. Bahkan yang lucu, perempuan itu sendiri, ngahulang sendiri, jawab sendiri gitu. Jadi dia hanya butuh waktu untuk kita tuh dengerin, oke, masalah kamu apa? Itu aja. Naon? Aku teh kan gini, aku teh ada masalah sama suami aku. Suami aku tuh begini. Ngomong panjang. Setelah itu ngahulang sorangan. Aku teh kan harusnya lebih sabar ya ayah, lebih ridho aku teh ya ayah, aku teh lebih tahan ya, lebih ikhlas aku teh ya ayah. Kata Asi Ailman teh, hari mana ngomong sorangan, nanya sorangan, jawab sendiri. Memang itu jawabannya. Istimewa enggak? Istimewa. Anak saya yang kedua, wajahnya mirip saya, kelakuannya istri saya. Diam. Kan saya mah sama Telina beda banget ya. Kalau saya kan seneng ngomong, Telina mah diam, belanja aja gitu. Diam keluar gitu. Diam. Saya seneng cerita, Telina mah enggak. Dia mah enggak ditanya, enggak akan jawab. Nyanyi atau ditanya, nah enggak jawab. Cicing, diam. Saya boros. Saya mah bunda kalau udah ada uang, seneng ngasih. Istri saya mah nggak bisa. Kalau uang udah masuk ke dia, susah keluar. Makanya di saya uang semuanya ya. Istri saya mah pinter nyari duit. Tahu dia di mana aja, tahu di saku ada, tahu di ATM tahu ada aja. Di lemari ada, pinter pokoknya nyari uang. Nah itu kelebihan bunda, istimewa. Jadi anak yang ketiga, ini perempuan lagi bunda, wajahnya wajah saya, kelakuannya kelakuan saya. Sempurna itu tuh anak yang ketiga. Jadi ternyata memang ya perempuan tuh luar biasa gitu. Jadi anak ketika dia taat sama ayahnya, taat sama orang tuanya, surga bagi dirinya. Fatimah Zahra binti Muhammad SAW itu kan di antara keistimewaannya apa? Seorang anak perempuan yang begitu taat sama ayahnya. Sampai ketika detik dicarikan jodoh itu kan sama baginda Nabi. Banyak orang yang datang ke rumah untuk melamar Fatimah. Hanya satu jawabannya. Aku serahkan kepada ayah. Siapa yang terbaik di antara pilihan ini? Coba bayangin. Berarti ini catatan bagi kita semua ya. Bahwa siapapun kita, saat kita punya orang tua, kita harus jadi anak perempuan yang baik di depan orang tua kita. Dan memang secara psikologis biasanya anak perempuan itu dekatnya sama siapa? Ayah. Ini juga catatan bagi semua para ayah ya. Bahwa komunikasi antara anak dengan ayah itu penting. Ternyata dalam Al-Quran, antara komunikasi ayah dengan anak dan ibu dengan anak, ternyata lebih banyak antara ayah dengan anak. Percakapan antara ayah dengan anak itu disebutkan kurang lebih 14 kali dalam Al-Quran. Sedangkan percakapan antara ibu dengan anak itu kurang lebih disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ini menggambarkan bahwa seorang ayah itu harus punya waktu untuk komunikasi sama anak perempuannya. Karena nanti ketika anak perempuan itu besar, itu secara karakter diinstal oleh ayahnya. Contoh, jika ada anak perempuan yang waktu kecil tidak punya banyak waktu untuk komunikasi sama ayahnya, ketika nanti besar dia bertemu dengan teman laki-lakinya, maka dia akan mudah menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena dia tidak punya portofolio laki-laki idaman dalam hidupnya. Tapi kalau dia dekat sama ayahnya, tahu ayahnya, sering ngobrol sama ayahnya, maka dia akan tahu bahwa aku punya model laki-laki terbaik. Siapa itu? Ayahku. Dia akan cari laki-laki yang boleh jadi ya, tanggung jawabnya seperti ayahku, baiknya seperti ayahku, sayangnya seperti ayahku, cintanya seperti ayahku. Begitupun sebaliknya, anak laki-laki juga harus dekat sama ayahnya. Kenapa? Karena
karakter kelaki-lakiannya itu diinstal oleh laki-laki. Tanggung jawab, banting tulangnya, kerja kerasnya, berkorbannya, itu kan ada di laki-laki. Makanya di antara pesan pertama tuh, kalau bunda lagi sendiri atau sedang sendiri, belajar membuka hati untuk bertemu dengan laki-laki yang lain. Agar apa? Agar ada pendamping bagi kita, termasuk pembimbing bagi anak-anak kita. Jadi yang dibutuhkan itu bukan hanya pendamping kita, tapi kalau kita punya anak, dia butuh pembimbing. Dan itu ada di seorang ayah. Makanya Ahilman doakan yang lagi sendiri, semoga dapat jodoh yang baik. Ada yang lagi sendiri? Ada. Nggak apa-apa ya. Tinggal ganti fakultas aja sekarang, nggak apa-apa. Kan kemarin jurusannya salah, sekarang ganti jurusan yang lain. Kali benar kali kan. Gagal itu nggak masalah daripada enggak sama sekali. Betul? Sok mulai buka hati lagi. Karena yang butuh bukan hanya kita, tapi anak kita yang paling penting. Makanya antara perempuan yang sendiri dengan perempuan yang sudah punya pasangan itu beda secara kualitas. Makanya saya doakan lah. Tapi Ustadz, yang mau tuh kadang-kadang udah punya istri gitu. Kumaha? Ya lihat dulu kondisinya. Kalau dia layak, pantas, mampu, bisa, ya nggak apa-apa. Iya kalau ya kalau enggak ya jangan nyari yang maksakan gitu maksudnya. Jadi istri perempuan naik level lagi, masya Allah. Bunda, di antara doa mustajab, siapa salah satunya? Istri yang apa? Yang soleha. Makanya kalau seorang istri itu mendampingi suaminya dengan baik, maka biasanya suami itu akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi ibu, masya Allah, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang kelima air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Luar biasa. Bahkan kata Nabi apa? Surga itu diletakkan di mana? Di bawah telapak kaki ibu, bayangin. Saking luar biasanya. Maka ketika bunda jadi seorang ibu, bunda berpotensi menempatkan surga dalam kehidupan kita. Maka kita nggak boleh tuh mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Karena lisan seorang ibu adalah doa. Makanya saya sedikit ralat ya. Kan kalau judulnya lisan wanita adalah doa. Tapi yang dimaksud wanita yang seperti apa yang jadi doa? Yang jadi solehah itu yang jadi doa. Makanya Ustadz tuh sering bilang kepada semua para ibu, para ayah, kalau bicara sama anak itu benar-benar harus dijaga. Ya. Karena yang keluar apa? Doa. Kan bunda sering ya, kalau lagi kesel tuh kata-kata keluar nggak benar kadang-kadang, nauzubillah. Kamu itu nakal banget. Jangan. Ganti sekarang mah. Kamu itu aktif banget gitu. Dasar kamu tuh nakal banget mau jadi preman. Sekarang ganti. Kamu tuh aktif banget mau jadi presiden gitu. Biar lebih enak. Kalimat jadi doa. Kamu mau jadi menteri, kamu jadi wali kota, kamu jadi bupati gitu. Kita mah kadang-kadang suka keluar kata-kata yang tanpa sadar jadi nggak ulang. Kamu teh dasar anak monyet. Cek anak nate berarti mama anak monyet atuh. So, bunda pernah ngomong gini ke anak bunda. Nah, kamu teh ngerti sama mama ya. Mama teh ngandung kamu. Mama teh ngelahirin kamu, nyusuin kamu, besarin kamu. Coba, kalau anak kita baik, diem dia. Kalau anak kita pintar kayak Ustadz gimana? Apa jawabannya? Siapa yang suruh? Udah aku mengajar mama ngandung saya. Ujungnya kita nyalain bapak kita. Tuh udah bapak mana ini gitu ka urang jadi mana lahir ke dunia. Jadi salahkeun anak-anak. Pabeli tujuh nama.
Sok Ahilman mau tanya, yang harus ngerti itu kita ke anak atau anak ke kita? Kan kuduna ngerti kita ke anak kan, bukan anak ke kita. Tapi kenapa bunda bilangnya kamu tuh ngertiin mama, ngertiin mama. Udah ngomong gitu, ngomong yang lain lagi, kamu tuh hargain mama. Coba kalau dibalikin, berapa harganya? Coba lebih sakit. Bunda kadang-kadang ngajak jalan keluar, tapi di luar teh malah diceramahin sama kita. Ya udah, nganter anak sekolah selama di mobil teh komplain terus. Ya buat apa? Sok, lihat, semua jadi perempuan itu berpotensi jadi kebaikan. Maka hati-hati, lisannya perempuan itu kalau tidak bisa dijaga, maka lisannya juga lah yang akan mengantarkan perempuan menempati api neraka. Banyak di antara perempuan yang nanti menghuni api neraka gara-gara apa? Tidak mampu menjaga apa? Lisannya. Dari apa Ustadz? Ya banyak lah. Dari menghina orang, dari prasangka buruk, dari gibah, ngagosip, julid, ngomongkan batur, mencari kesalahan orang, benci sama orang. Perempuan itu kalau benci sama orang ditunjukin apa enggak? Laki-laki kalau nggak suka bilang, aku nggak suka sama kamu. Perempuan enggak, di depan kita. Masya Allah, kemana aja? Masya Allah. Di belakang ngomongin kita enggak? Makanya hati-hati, bunda, kalau ada orang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, boleh jadi di belakang kita dia membicarakan aib kita. Betul nggak? Ece naon? Apal tuh saha cetuti? Naon gitu cetuti teh? Lihat. Dipancing, ketemu ngobrol, dia saat itu ngomongin orang lain, boleh jadi di belakang kita dia ngomongin kita. Betul nggak? Makanya bunda hati-hati dengan orang yang suka ngomongin orang lain. Dan itu biasanya mohon maaf perempuan. Mulai hari ini kalau ada yang ngajak ngegibah langsung ulah ngomongkan batur. Ulah siga si Ceida mah ngomongkan batur wae. Balikeun deui ujungna mah. Ada yang nanya gini. Ustad aku mah alhamdulillah, alhamdulillah aku mah jarang ngomongin orang lain, aku mah alhamdulillah. Aku mah teu siga si Ceida ngomongkeun batur wae, aku mah tara ngomongkeun batur. Abi mah alhamdulillah Ustad, aku mah tara ngomongkeun batur. Aya temen aku namanya Ceida ngomongkeun batur wae Ustad gaweana teh. Cetuti oge sarua ngomongkeun batur wae. Abi mah teu siga Cetuti Ceida, abi mah tara ngomongkeun batur. Ari mana ngomongkeun saha eta teh? Jawabanana, Aa gimana ya agar kita menjaga diri dari orang yang suka ngomongin aib orang lain? Gimana jawabannya? 1, menghindar. Apa? Menghindar. Cari we alasan. Ece, aku mau cerita. Naon ceritana? Ngomongkan batur misalnya. Abi mah alim. Kayak di WA. Sarua atunya. Abi mah alim kayak di WA. Sarua eta mah. 1, menghindar. Kalau bunda mampu, nolak. Bunda ceramahin, kamu gak usah ngomongin batur. Kalau mampu lagi, 1, menghindar, 2, apa tadi? Menasehati dia. Yang ketiga, bunda sampaikan kegiatan lain yang bisa merubah keburukan dia. Biasanya banyak orang yang sibuk, mohon izin, banyak orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat karena waktu untuk bermanfaatnya sedikit. Betul nggak? Kenapa ada orang yang sibuk berbuat maksiat? Karena dia tidak sibuk dalam ketaatan. Kalau dia sibuk dalam ketaatan, maka biasanya dia akan meminimalisir kemaksiatan yang dia lakukan.
Maka mulai hari ini jaga lisanmu wahai perempuan, karena surgamu tergantung lisanmu dan nerakamu tergantung lisanmu juga. Makin baik engkau menjaga lisanmu, maka makin terbuka surga untuk dirimu. Tapi makin engkau tidak bisa menjaga lisanmu, boleh jadi yang mengantarkan engkau ke dalam api neraka karena apa? Karena lisan. So, mulai hari ini hati-hati dengan lisan kita sebagai perempuan. Saat jadi anak, doakan orang tua kita dengan kalimat yang baik-baik. Saat jadi istri, doakan suami kita dengan kalimat yang baik-baik. Saat jadi ibu, doakan juga anak kita dengan kalimat yang baik-baik. Insya Allah setiap kalimat yang keluar dari seorang perempuan itu akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Maka juga ini catatan ya bagi kita semua, para laki-laki, para suami, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Iya, perempuan itu kan bunda, masya Allah ya, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Kenapa coba? Catat ya, siapin kameranya. Status hari Sabtu malam Minggu ini. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas, karena posisinya bukan hanya untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah, karena perempuan bukan makhluk yang bisa dihina dan direndahkan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa? Karena posisinya untuk dicintai dan disayangi. Itulah perempuan. Ulangi. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas, karena posisinya bukan hanya sekedar disanjung dan dipuja. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah, karena perempuan bukan makhluk yang bisa dihina dan direndahkan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati, karena posisinya untuk dicintai dan disayangi. Maka perempuan itu tulang rusuk. Kalau dikerasin banget patah, kalau nggak dikerasin bengkok. Terus gimana Ustadz? Hadirkan kelembutan kepadanya. Maka sumber kelembutan rumah tangga itu ada di istri. Sakinah itu kan tenang, dan ketenangan pertama itu dari istri. Maka jadilah perempuan, jadilah istri yang bisa menenangkan hati suaminya. Dan itu kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah alaihissalam. Beliau adalah seorang istri yang bisa menenangkan hati suaminya. Masya Allah. Baginda Muhammad itu pernah gelisah, pernah resah. Tapi ketika menatap wajah Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Dipeluk oleh Khadijah, hilang semuanya. Saking luar biasanya pribadi Khadijah yang bisa menenangkan hati suaminya. Maka sekarang bunda, di rumah tangga yang bisa menghadirkan ketenangan itu adalah kita sebagai seorang istri. Maka belajarlah menghadirkan kelembutan hati, ketenangan hati. Karena biasanya istri yang bahagia akan mengantarkan rumah tangga yang bahagia. Biasanya. Betul nggak? Istri yang bahagia mengantarkan rumah tangga tambah bahagia. Tapi istri yang rudet, rumah tangga jadi rudet. Betul? Istri senang, rumah tangga senang. Istri rumit, rumah tangga sulit. Walaupun yang sulit hanya Rehan ya. Tapi kalau istri yang rumit, rudet, liur atau dah. Matangna bunda belajar mulai hari ini. Sesulit apapun kita, ya, sesusah apapun kita, belajarlah untuk menenangkan hati suami. Kalau suami di dalam rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka jangan kaget jika kemudian suami mencari ketenangan di luar rumah. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan bunda diberikan kelembutan hati,
diberikan ketenangan hati, dan diberikan kekuatan untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada, terima kasih. Ya, langsung tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang nanya, ada door prize seperti biasa. Kalau nggak ada yang nanya, AA yang akan ngasih pertanyaan seperti biasa. Siap? Ada berapa door prize-nya? Ada 3. Ada 3. Pertanyaan pertama. Tadi Ahilman baca surat apa, ayat berapa? Apa? Belum. Tentang saat kita meningkatkan ketakwaan, maka Allah akan hadirkan jalan keluar dan rizki dari jalan yang tadi sangka-sangka. Surat apa, ayat berapa? Ayo. Sok. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 69. Baik, salah ya. Ada lagi? Sok ece sabaraha? Salah. Teteh? Al-Ankabut ayat 2 salah. Surat apa? Ini yang tadi Ahilman sebutkan, takwa itu mengantarkan A dan A. Ibu yang belakang. Surat salah. Tadi Ahilman nggak nyebutin di luar apa. Tapi ayatnya itu yang saya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu. Eta teh surat naon ayat sabaraha? Ibu, At-Tolak ayat baik 2 dan 3. Baik, berikan kepada Ibu saha namanya? Ibu Yanti. Jadi Ibu Yanti ke depan. Mau dipoto nggak sama Ustadz Hilman? Mau dipoto, sini. Hatur nuhun. Ini hadiahnya apa? Masya Allah, logam mulia. Alhamdulillah. Mangga. Hatur nuhun. Ibu mau tahu nggak sedekah yang paling baik sama siapa? Sama ustadznya. Dibalikin ke ustadz. Hatur nuhun. Pertanyaan kedua. Siap? Yang gampang-gampang aja ya. Hah? Kalau dikasih nikmat tapi tidak menjadikan kita taat, disebut apa? Atuh saha itu yang kudu ngajawab. Menesek ya. Oh, ibu yang di tengah. Ya, ibu. Istidraj. Betul? Ibu ke depan sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu itu ada kameranya ke ibu ya? Bagus tuh, lihat tuh kameranya ibu. Sini bu, Masya Allah, hatur nuhun. Silakan. Ya, lagi? Masih siap? Baik. Bismillah. Yang susah sedikit boleh ya? Lanjutkan status berikut ini. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang ini tapi dengan tulang itu? Ayo, tapi kudu lancar ngajawabna. Mangga ece. Yang keras suaranya. Betul? Masya Allah. Sini bunda, alhamdulillah. Masya Allah. Inilah bedanya kajian Aniswah. Selalu ada hadiah terus. Bu Santi nanti ditambahin hadiahnya ya. Jangan apa-apa. Mangga, sami-sami.
Masya Allah. Sami. Masih ada? Satu lagi. Oke. Satu lagi. Oke. Baik. Surat apa? Ayat berapa? Bahwa suksesnya taklim itu ketika meningkat imannya, menambah ilmunya. Ayo. Surat apa? An-Nisa 34. Salah. Nggak ada di situ tadi, nggak ada di tema, nggak ada. Tapi ada ahilman sebutkan bahwa taklim itu harus meningkat iman, menambah ilmu, baru Allah angkat derajatnya. Ayo. Ya salah, baik. Ibu udah tadi atuh. Salah. Sering ahilman bahas ini. Surat apa? Ayat 11 tuh, 11-nya disebutin ku Al-Mujadalah ayat 11. Betul? Alhamdulillah. Sini. Alhamdulillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Nuhun. Atunun ibu, selamat. Mangga. Barakallahu fikum. Hatunun. Baik, sudah cukup? Baik, Ustadz, afwan, masih ada 2 door prize. Boleh? Oleh pengurus ya Ustadz, kasihan Ustadz capek. Boleh dong, silakan. Ustadz minum dulu. Mangga teh, mangga. Mangga, silakan Teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gampang banget. Tadi waktu awal pembukaan acara ada ayat yang dibacakan, sebutkan bacakan ayatnya, suratnya surat apa, dari ayat berapa sampai ayat berapa? Mangga, ya Teteh. Berdiri Teteh. Ya itu mangga. Iya. Iya enggak itu, ya. Ntar dulu, itu dulu. Hah? Ayat? Salah. Iya, Teteh. Iya, benar. Al-Ahzab. Bunda dikasih. Barangkali mah fotonya sama Ustad. Bertiga Ustad. Masya Allah, barakallah. Bunda-bunda kesayangan, Teh Lia ini adalah yang menerima sedekah-sedekah dari bunda-bunda kesayangan semuanya ya, via WA. Baik, satu lagi mohon izin Ustadz. Ya. Satu lagi mangga, Teh Ara atau Teh Ipi? Mangga Teh Ara. Teh Ara pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya pertanyaan yang sesuai tema mungkin ya. Ini kan temanya doa, lisan wanita adalah doa. Nah, barangkali bunda-bunda di sini ada yang tahu, pernah mendengar cerita dulu ada seorang bunda yang lagi marah, tapi mengeluarkan kemarahannya itu dengan doa. Dan sekarang si anak kecil itu menjadi imam di Masjidil Haram. Yang mau saya tanyakan, siapa nama anak kecil itu? Maju Bunda. Maju Bunda ya. Iya. Siapa namanya? Nama anak kecilnya. Jadi hikmahnya ya, Ustadz kalau marah teh sing jadi presiden. Sudais. Masya Allah, betul Ustadz. Ibunya namanya. Nah, Ibu Sudes. Oh, Ibu Sudes. Fotonya mau bertiga. Iya, saya tadi sama teman-teman kita kasih pertanyaan ini, pasti pada nggak tahu. Ternyata pada tahu ya, Bun. Ya. Fotonya dong, Haji. Ya. Hatur nuhun Ustadz. Nuhun. Iya. Dan
Ya kalau tadi contohnya doa ibu tuh kan luar biasa ya. Ahilman dengan izin Allah hari ini dapat banyak kebaikan juga karena doa ibu saya. Sering Ahilman ceritakan kalau nggak salah ini ya. Jadi Ahilman tuh kan sejak kecil sangat inilah bunda, sangat nakal lah. Saya itu kalau ke rumah ada tamu gitu, ibu saya nyiapin minuman, saya yang minum minumannya gitu. Wah, saking aktifnya luar biasa. Tapi ibu saya tuh nggak pernah berhenti bilang begini, doain anak saya nanti bakal jadi ustadz katanya. Itu ucapan ibu kita gitu. Singkat cerita lulus SD, kami dimasukin ke pesantren lah, kira-kira begitu. Saya tanya ke ibu saya, mama, kenapa Iman harus masuk pesantren? Kata mama saya, iya Iman biar bisa belajar ilmu agama, biar bisa jadi ustadz katanya. Terus saya bilang, ustadz dari mana? Mama tukang jualan di pasar, bapak saya juga kuli di pasar gitu. Kayaknya nggak mungkin saya bilang gitu. Tapi ibu saya bilang, enggak katanya, insya Allah ya Iman masuk pesantren. Masuk pesantren. Baru 2 tahun ayah saya meninggal. Jadi saya anak yatim sejak kecil bunda. Setelah itu ibu saya single parent lah, kerja jualan sendiri gitu. Sampai kelas 4 di pesantren itu, 1 SMA berarti ya, ibu saya sakit stroke. Ibu saya nggak bisa lagi jualan kayak biasa gitu. Jadi ibu saya hanya bilang begini, Hilman harus pintar biar dapat beasiswa ya katanya, biar dapat sekolah gratis beasiswa. Ya udah, sejak ibu saya sakit, saya tuh janji tuh sama Allah nggak mau nyakitin ibu saya gitu. Dari situ saya janji nggak mau nyakitin ibu saya, maunya tuh ngebahagiain gimana caranya gitu. Nah kalau saya libur dari pesantren, saya tuh pulang ke rumah. Di rumah tuh kerjaan saya nyuapin ibu saya, nemenin ibu saya kan stroke ya, jadi nggak bisa bergerak seperti biasa. Ibu saya tuh punya kebiasaan, kalau pagi-pagi itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Apa kata ibu saya? Iman, iya mah, nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah, kita orang Garut, saya kan dari Garut ya. Ke Jakarta kan cukup jauh lah, 6-7 jam waktu itu gitu. Kayaknya nggak mungkin. Kata mama saya, aminkan saja ya nak, amin, amin, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang, dari mana uangnya? Kata mama saya, shh, aminkan saja, amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Itu kalau setelah selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya ibu saya, mama kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Dipeluk badan saya, diusapin pipi saya, dicium kening saya. Mama doakan ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. 17 atau 18 tahun yang lalu ya, ibu saya mengucapkan kalimat itu. Sekarang, apa yang pernah ibu saya ucapkan kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi ya. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Walaupun saya sedih, sedihnya karena ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya. Saya dapat kesempatan sekolah di Jepang, bisa safari ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, keliling begitu. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya bisa sekolah. Gitu. Saya S1, S2, sekarang S3, semuanya beasiswa dengan izin Allah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu. Tapi kalau ditanya Ustadz hebat ya, yang hebat bukan saya, yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bimbing haji umroh, bolak-balik ke Baitullah kapanpun dengan izin Allah. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nah ini pesan yang barangkali bisa menguatkan kita tentang lisan perempuan baik itu adalah doa. Maka Nabi menyampaikan ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Bukan hanya istri ya, perempuan yang solehah. Ibu yang solehah, istri yang solehah, anak perempuan yang solehah. Makanya kalau bunda punya perempuan yang solehah,
Itu luar biasa. Laki-laki itu beruntung banget kalau punya perempuan yang soleha. Punya ibu yang soleha, punya istri yang soleha, punya anak perempuan yang soleha. Sempurna itu. Maka jaga setiap sendi-sendi doanya itu. Hari ini yang sering saya sedihkan bukan kehilangan orang tuanya. Tapi yang saya sedihkan kehilangan doa-doa mustajab dari orang tua saya. Makanya bunda, kalau sekarang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena boleh jadi hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan. Usaha kita mungkin 1%. Tapi sisanya doa orang tua kita di sepertiga malam. Doa ibu kita, doa ayah kita. Dan itu luar biasa. Maka kalau tadi kembali kepada pertanyaan, apakah doa seorang ibu itu sangat luar biasa? Iya. Dan saya merasakan sekali hari ini. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah Ustadz Himan sekarang jadi Ustadz kayak gini-gini. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat adalah doa ibu saya. Ibu yang menanam kebaikannya, boleh jadi kami yang memanen kebaikannya itu. Maka hari ini yang masih punya orang tua, hormati mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Kalau yang sudah tidak ada, doakan. Karena orang tua di alam kubur, itu menanti doa-doa terbaik dari anaknya. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita semua, dan insya Allah majlis ilmu kita pagi ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.